Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Mustiar. Saya mahasiswa UIN Syekh Nurul Jati Cirebon. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS MK Literasi Digital Kitab Kuning yang diampuh oleh Bapak Asep Hamdani MAG, yang berjudul Teknologi Penelusuran Terjemahan Kitab Kuning. Sebelum saya memaparkan presentasi saya, di sini saya akan membacakan latar belakang masalahnya. Kitab Kuning merupakan sumber utama dalam kajian ilmu Islam, terutama di lingkungan pesantren dan perguruan tinggi Islam. Di dalamnya terdapat berbagai ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, dan lainnya. Namun, Kitab Kuning ditulis dalam bahasa Arab tanpa harokat dan sering disebut sebagai kitab gundul, sehingga cukup sulit dipahami oleh pemula. Banyak mahasiswa atau santri yang membutuhkan waktu lama hanya untuk memahami satu kalimat. Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital, kini muncul berbagai alat yang dapat membantu dalam proses memahami dan menerjemahkan kitab kuning dengan lebih cepat dan mudah. Adapun pengertiannya, yang dimaksud dengan teknologi penelusuran terjemahan kitab kuning adalah berbagai alat atau sistem berbasis digital yang digunakan untuk mencari arti kata, kalimat, maupun makna dalam kitab kuning. Teknologi ini dirancang untuk membantu pengguna, baik santri maupun mahasiswa, agar lebih mudah memahami isi kitab tanpa harus selalu membuka banyak referensi secara manual. Contoh teknologi. Berbagai contoh teknologi yang sering digunakan antara lain adalah kamus digital bahasa Arab yang memudahkan pencarian arti kata secara cepat. Kemudian ada software kitab seperti Maktabah Syamilah yang menyediakan ribuan kitab dalam satu aplikasi. Selain itu, ada juga Google Translate yang bisa membantu terjemah dasar, walaupun masih memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa Arab klasik dan yang baru. Dalam aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang mampu memberikan penjelasan lebih kontekstual. Baik, kita di bagian kelima, yaitu cara kerja. Cara kerja teknologi ini cukup sederhana namun efektif. Pertama, pengguna memasukkan teks Arab baik dengan mengetik atau menyalin dari sumber lain. Kemudian sistem akan mengenali struktur kata dalam bahasa Arab tersebut. Selain itu, sistem akan mencari arti kata atau kalimat dalam database yang tersedia. Terakhir, hasil terjemahan atau penjelasan akan ditampilkan kepada pengguna dalam waktu yang relevan cepat. Manfaatnya. Adapun manfaat dari teknologi ini sangat banyak ya. Di antaranya adalah mempermudah proses belajar kitab kuning, terutama bagi pemula. Selain itu, teknologi ini juga dapat menghemat waktu dalam mencari arti kata. Teknologi ini juga sangat membantu mahasiswa dalam memahami materi secara mandiri. Dan yang tidak kalah penting, teknologi ini sangat mendukung sistem pembelajaran jarak jauh atau yang disebut PJJ. Adapun di bagian ketujuh dan ke-8, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Kita akan menjelaskan tentang kelebihannya dulu. Kelebihan dari teknologi ini adalah penggunaannya yang cepat dan praktis, sehingga sangat efisien dalam belajar. Selain itu, teknologi ini juga dapat diakses kapan saja, di mana saja, selama kita terhubung dengan internet. Teknologi ini juga menyediakan banyak sumber referensi yang dapat memperkaya pemahaman pengguna terhadap materi kitab kuning. Kekurangannya, namun dibanding kelebihannya, teknologi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah hasil terjemahan yang tidak selalu akurat.
terutama dalam memahami konteks kalimat yang kompleks. Selain itu, teknologi tidak mampu sepenuhnya memahami makna mendalam seperti yang diajarkan oleh guru atau kiai, dan jika digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan sehingga mengurangi kemampuan membaca kitab secara mandiri. Kesimpulan dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa teknologi penelusuran terjemahan kitab kuning sangat membantu dalam proses pembelajaran, terutama dalam mempermudah dan mempercepat pemahaman. Namun demikian, teknologi ini tidak dapat menggantikan peran guru, sehingga penggunanya harus tetap disertai dengan bimbingan dan pemahaman ilmu dasar. Baik, kita di bagian penghujung yaitu penutupan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Asep Hamdani, MAG, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.